Ada imam yang tiba-tiba bacaannya begitu panjang. Kita sebagai makmum mungkin merasa risih. Apalagi kita saat itu punya kesibukan. Atau boleh jadi kita punya janjian. Ini bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Barista Kece, di channel Kopi Kece Dakwah Bari Ngopi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ayat ini bermakna bahwa kunci keberhasilan hidup tiada lain adalah dengan kita sabar. Karena dengan bersabar, Allah bersama kita. Apa itu sabar? Sabar adalah kemampuan diri menahan emosi dari hal-hal yang merugikan. Atau juga sabar itu adalah ketabahan dan juga ketahanan. Hidup kita memang tidak lepas dari lika-liku ujian, cobaan, rintangan, kesulitan, dan lain-lainnya. Maka dari itu, pentingnya kita dalam hidup ini bersabar. Ada beberapa aspek yang perlu kita kedepankan dalam bersabar. Yang pertama adalah bagaimana kita menahan diri. Jangan sampai diri kita ini terbawa emosi. Mari kita tahan diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tanamkan ketabahan. Dengan ketabahan ini, insya Allah kita bisa melalui segala ujian yang kita hadapi. Yang ketiga, sejatinya kita tidak tergesa-gesa. Kalau kata orang Betawi mah kedagar-dagar, keburu-buru. Nah, kalau kita pengen mencapai sesuatu, jangan tergesa-gesa. Ada proses, ada jeda. Yang keempat, aspek sabar yang perlu kita kedepankan adalah kita menerima dengan ikhlas. Artinya segala sesuatu memang sudah ada qada dan qadarnya, sudah ditakdirkan Allah. Ketika dalam hidup ini kita menyadari bahwa apapun yang terjadi atas diri kita sudah memang Allah takdirkan, ya kita menerima dengan ikhlas. Seberapa penting dalam hidup ini kita sabar. Dengan bersabar, insya Allah kita punya kekuatan mental. Orang kalau sabar, insya Allah mentalnya itu bagus. Mentalnya tenang. Ya. Orang kalau dalam hidup ini nggak bisa sabar, mental akan terganggu. Ya. Jadi dengan kita bersabar, mental kita akan terjaga. Hikmah dari kita bersabar atau pentingnya kita bersabar adalah kita akan mencapai yang namanya kesejahteraan spiritualitas. Spiritual kita bagus. Karena orang bersabar itu akan berusaha bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lain halnya orang yang emosional, yang tidak sabar. Dia akan jauh dari Allah. Tapi orang yang sabar, dia akan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kita bersabar, insya Allah hubungan kita dengan antar sama manusia itu akan terjaga, akan lebih baik. Karena kalau kita nggak sabar, pasti kita akan cekcok, kita akan adu mulut, kita akan berkelahi dan lain-lainnya. Jadi penting kita bersabar. Dengan bersabar insya Allah kita bisa menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan. Apalagi dengan bersabar kita memaafkan, itu dahsyat. Dengan kita bersabar, insya Allah apa yang kita inginkan itu cepat tercapai. Karena
Orang bersabar itu dia senantiasa mau menunggu, ya, senantiasa mau menanti. Yang kemudian bagaimana cara kita menerapkan kesabaran dalam hidup ini? Yang pertama, kita bersabar dalam beribadah. Ibadah ini perintah dari Allah. Hidup kita memang tujuannya tiada lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Dalam beribadah itu ada sabar. Kalau kita ibadah tidak mengedepankan sabar, ya ibadah kita akan tergesa-gesa. Misalkan dalam sholat, ya, dibutuhkan kesabaran. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Artinya, dengan kita memohon kepada Allah, tidak kalah pentingnya di situ kita mengedepankan sabar. Di saat kita beribadah, kita tidak terburu-buru agar kita merasakan kenikmatan di dalam sholat. Selama ini kita sholat tidak merasakan kehusuan, tidak merasakan kenikmatan, kelezatan. Karena boleh jadi sholat kita tergesa-gesa, sholat kita tidak sabar. Misalkan di dalam sholat berjamaah, ada imam yang tiba-tiba bacaannya begitu panjang. Kita sebagai makmum mungkin merasa risih. Apalagi kita saat itu punya kesibukan. Atau boleh jadi kita punya janjian. Ini bagaimana? Tetap kita bersabar. Yakin. Karena kita sedang melakukan ibadah. Di situ kita mendapatkan pahala bacaan Al-Quran yang dibacakan imam. Boleh jadi kita ini tidak lancar, tidak hafal apa yang dibacakan imam. Dengan kita bersabar, mendengarkan lantunan ayat yang dibacakan imam, kita mendapatkan pahala. Dan insya Allah di situ ada kenikmatan, ada ketenangan. Tapi kalau kita nggak bersabar, kita akan merasa risih, galau. Teringat bagaimana ada janjian, ada kesibukan, nanti gagal. Nah, ini pentingnya sabar. Insya Allah dengan kita bersabar, di situ ada kebaikan. Dan juga di saat kita berdoa kepada Allah. Kita nih punya hajat, kita punya kebutuhan, kita berdoa. Jangan langsung kita menginginkan doa kita dikabul. Kita mendikte Allah, ya Allah kabulkan. Tidak bisa begitu. Bersabar. Di saat kita sudah berdoa, Allah belum mengabulkan, bersabar. Karena dalam doa yang kita panjatkan, seandainya doa kita tidak dikabul, boleh jadi itu ampunan dari Allah. Dan boleh jadi itu adalah catatan amal yang akan membela kita kelak di yaumil qiyamah. Inilah pentingnya bersabar dalam beribadah. Yang kemudian kita bersabar dalam menahan hawa nafsu. Manusia ini sejatinya hatinya sebagai penggerak. Hatinya sebagai raja. Namun kalau manusia sudah dikuasai hawa nafsu, maka dia tak ubahnya balhum adol. Dia lebih sesat daripada binatang. Berhati-hati. Jangan sampai nafsu menjerumuskan kita. Kita berkata, kita berbuat sama persis dengan binatang. Bahkan lebih hina daripada binatang. Ketika kita tidak bisa bersabar menahan hawa nafsu kita. Sering kita saksikan di jalan. Hanya masalah sepele. Terkadang dia berteriak-teriak, mencaci, memaki. Seakan-akan dia segala-galanya. Muncul kesombongan. Siapapun itu ketika di jalanan ada orang yang tiba-tiba menyinggol kendaraan kita. Kalau kita apalagi melakukan perjalanan menuju kantor yang terburu-buru, tiba-tiba kendaraan kita disenggol karena kita ini asal jalan aja, nggak baca bismillah, nggak baca doa keluar rumah, nggak berzikir, ya. Yang kita dengerin adalah musik-musik keras dan lain-lainnya. Mungkin kita akan terbawa emosi yang akhirnya terjadi perkelahian. Kalau memang kita sudah terbiasa dengan zikir pagi misalkan, atau dengan kita minimal dalam perjalanan kita berzikir, membaca sholawat kah, membaca kalimat hauqolah,
Itu dengan sendirinya, dengan kita berzikir, itu akan menjadikan diri kita penyabar. Jadi pada intinya sabar itu akan muncul dari diri kita kalau kita membiasakan diri berzikir, ingat kepada Allah. Insya Allah Allah akan bantu kita bersabar dalam menghadapi hal apapun. Yang kemudian kita bersabar dalam menghadapi orang-orang yang kadang-kadang tanpa kita sadari dia menyakiti hati kita, meremehkan kita, tidak menghargai potensi kita, perasaan kita, kemampuan kita. Jangan pernah berharap dari makhluk, berharaplah kepada Allah. Di saat kita diremehkan, di saat kita disakiti, ya sudah bersabar. Yakin Allah Maha membalasnya. Kita paham, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Tidak perlu kita membalasnya, biarkan Allah yang membalas. Kita sabar. Insya Allah di balik kesabaran itu Allah akan memberikan sesuatu yang luar biasa, hikmah yang terbaik dalam kehidupan kita. Hidup kita ini akan diuji sama Allah. Baik itu kekurangan, kehilangan, kesedihan, kegalauan, dan lain-lainnya. Ini dibutuhkan kesabaran. Misalkan kita tiba-tiba kehilangan harta kita. Entah itu handphone kita, kendaraan kita. Kita harus bersabar. Dengan kita bersabar, itu akan menyadarkan kita. Boleh jadi di situ ada harta yang tidak halal. Boleh jadi di situ memang Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita. Betapa pentingnya hidup ini menyerahkan diri kepada Allah. Kita ini hanya dititipkan, bukan milik kita. Ketika memang itu sudah Allah ambil, ya sudah, kita sabar. Kita ini bukan pemilik. Kita hanya dititipkan sama Allah. Jangan sampai ketika kita kehilangan sesuatu yang kita sayangi, kita menangis, kita sedih, kita meraung-raung, seakan-akan tidak menerima, memberontak. Kita berteriak. Lepaskan, serahkan. Yakin ketika kita bersabar, di balik kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi ujian, Allah akan ganti yang lebih baik. Yang terakhir, praktek sabar yang harus kita terapkan dalam hidup ini adalah sabar dalam mencapai tujuan. Kita ingin sukses, kita ingin bahagia, kita ingin jaya, tidak bin salah bin abrakadabrak. Semuanya ada proses, semuanya ada takdir-takdir yang harus kita lalui. Jangan pernah kita merasa sudah maksimal, sudah optimal. Boleh jadi ada takdir yang belum kita lalui. Kita sudah berada di sini, namun belum mencapai ini, terus. Jangan pernah menyerah. Orang yang bersabar, pantang menyerah. Sehingga apa yang dia cita-citakan akan menjadi sebuah kenyataan. Insya Allah, yakin dengan kita bersabar, Allah bersama kita. Allah akan membersamai kita dalam hal apapun. Allah akan mempercepat segala maksud kita. Allah menyelesaikan permasalahan kita. Allah angkat kesulitan-kesulitan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.